Horas, salam, saya advokat Dr. Toga Situmorang. Wow, saya hadir pada hari Kamis kemarin di persidangan Nikita Mirzani. Dan memang banyak kejutan-kejutan dalam persidangan itu. Terutama korban yang katanya sebagai korban itu yang seorang bernama Reza Gladys itu hadir dan dikonfrontasi langsung dengan Nikita Mirzani. Nah, atas konfrontasi ini maka terkuaklah hal-hal yang memang wajib ditelusuri. Nah, ini sekali lagi wajib ditelusuri oleh institusi yang memang membawahi, terutama BPOM RI. Nah, karena kenapa pada saat itu Nikita mempertanyakan legalitas produk Reza, apakah ada BPOM. Nah, gitu loh. Ini kita juga sudah dapat berita juga dari Kabar Siangnya TV One. Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan BPU dengan terdakwa. Ini menarik. Mirzani dalam sidang. Karena kenapa? Dalam sidang yang katanya pemerasan itu juga tidak ada pemerasan yang langsung oleh Reza diberikan kepada Nikita Mirzani. Namun yang ada adalah Reza dengan inisial O dan inisial S itu, dan di tengahnya ada yang namanya Mail. Ini yang sering berkomunikasi langsung, bukan Nikita Mirzani. Nah, tapi selain itu, selain katanya tadi dibilang Nikita memeraskan, ternyata terbukti dalam komunikasi awal itu ada kesepakatan yang dimintakan Reza Gladys melalui Dr. O dan S serta Mail. Ya, sekali lagi ya, kesepakatan ya, itu tidak langsung ke Nikita Mirzani. Ini jadi catatan tuh. Mudah-mudahan hakim betul-betul melihat di luar fakta lain. Pasal dari LP 368 berubah menjadi 369. Itu juga fakta yang mengejutkan. Yang kedua, nah, yang ketiga ini tentang BPOM diharapkan terlibat. Reza Gladys soal izin produk skincare yang dianggap tidak terdaftar di BPOM. Tidak terdaftar di BPOM. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang dengan. Dan kalau menurut saya ini juga harusnya Polri bagian cyber ataupun bagian kriminal khusus ini harusnya udah bisa masuk ini. Reza Gladys dan Nikita Mirzani kini mencuat ke isu yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar ini. Sekadar dugaan pemerasan. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang semula berfokus pada tuduhan pemerasan ternyata memunculkan fakta. Di sini ada produk-produk yang mengandung jarum suntik dan dijual bebas di e-commerce sebagai treatment. Nah, ini kan ada dugaan berbahaya ini. Sesuatu yang jelas-jelas berbahaya menurut BPOM. Harusnya harus tahu. Jangan sampai di situ ada kebohongan. Ada penipuan pada masyarakat, tidak boleh. Jarum suntik lagi. Terus ada jarum suntik, itu lebih bahaya. Jarum suntik ada masalahnya loh. Nah, ini harusnya polisi udah bisa membuat LPA loh. Aduh, saya jadi bingung ini. Ya, mudah-mudahan ya dengan adanya kita selalu mengawal kasus Nikita Mirzani, ada kasus yang lebih besar sesungguhnya, Polri harus turun, BPOM harus turun. Dan mungkin melalui Bapak Presiden kita nih, Bapak Prabowo, dengan rasa hormat kami minta agar bisa ditindaklanjuti. Jangan hanya Nikita Mirzani aja yang memang terbelit dengan masalah hukum, tapi orang yang melakukan satu produk yang diduga
melawan hukum, ini wajib. Ini wajib. Nah, itu saja saya advokat Dr. Togas Tumorang bisa menyampaikan di kesempatan siang hari ini. Semoga ini menjadi satu edukasi dan pemerintah dalam hal ini CQ Kapolri, BPOM dan juga Bapak Presiden kita Bapak Prabowo bisa betul-betul serius, karena ternyata ada masalah besar, bukan hanya sekedar pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kebenaran akan menemukan jalannya. Tuhan memberkati.